Aku nonton sini ya? Kamu jadi deg-degan aku. Mulai. Kenangan, kalau kenangan banyak. Saya sudah bekerja bersama Buti lebih dari 10 tahun. Tetapi kenangan yang mungkin hari ini tiba-tiba sepintas lewat tuh kenangan ketika Buti memberikan saya assignment baru sebagai Head of Metrodata Academy. Nah, mungkin terkesan sepele, tapi kita pernah ada di dalam suatu coffee morning di mana saya ditanya sama Bu Ti, kamu cita-citanya apa? Waktu itu saya ulang tahun, jadi coffee morningnya itu untuk teman-teman yang berulang tahun bulan itu. Lalu saya jawab pada Bu Ti, oh saya punya cita-cita sebenarnya mau menjadi seorang guru. Nah, beberapa kali ketika kita diskusi, akhirnya Buti bilang, oh kalau kamu punya cita-cita sebagai seorang guru, kenapa tidak kamu mengambil assignment untuk menghandle training centernya Metrodata. Oleh karena itu, jadilah sekarang saya Head of Metrodata Academy. Mungkin aku coba cari sampel satu cerita ya, karena kalau ngomongin momen memorable sama Bu Titi lumayan banyak lah 6 tahun ke belakang gitu ya. Jadi ini cerita dari tahun 2020 bulan April. Jadi saat itu kurang lebih 1 bulan kita dirumahkan karena pandemi. Ya semua orang susah pada saat itu, dan kebetulan saya di kos karena jauh dari rumah. Saat itu kebetulan banget hari ulang tahun saya. Terus tiba-tiba ada kiriman paket isinya 1 box makanan. Boxnya lumayan besar gitu ya. Terus pas saya buka saya tahu itu yang kirimin ternyata dari Bu Titi gitu ya. Mungkin itu cuma gestur sederhana ya buat beberapa orang, cuma buat saya saat itu bikin saya lumayan terharu karena ya Bu Titi itu nggak cuma ngomongin kerjaan sama saya, tapi juga banyak gestur-gestur lain di luar pekerjaan gitu. Jadi memang lebih dari sekedar bos, juga ibu buat kita semua di kantor. Momen berkesan bersama Ibu Titi di pertengahan Januari 2023. Pada saat itu aku mendapatkan musibah. Kakakku harus mendapatkan perawatan intensif di ICU, dan karena aku masih baru pada saat itu, aku segan izin untuk bilang ke ibu. Tapi sampai ibu tahu, dia langsung bilang ke aku, kenapa kakak masih di sini? Kenapa kakak masih di kantor? Pulanglah. Kamu boleh WFA, work from anywhere. Dan Bu Titi juga memberikan aku banyak banget vitamin. Dia bilang menjaga orang sakit juga harus sehat. Itu momen yang paling aku nggak bisa lupain. Karena berkat ibu, aku bisa menemani saat terakhir aku bersama kakakku. Terima kasih Bu. Di momen ini aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Titi. Beliau bukan hanya sekedar direktur pada umumnya, tetapi juga direktur yang sangat perhatian, yang mau mendengarkan semua keluh kesah anaknya. Perhatian, baik, hangat, bijaksana, dan sangat se-humble itu. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tetap terus bersinar agar Ibu bisa menyinari kita semua juga. Terima kasih Ibu. Yeay. Astaga Tuhan. Makasih lo ya ampun. Terima kasih teman-teman. Terima kasih MJ, Astrida, Hafiz. Thank you.
you. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi ibu kalian. Terima kasih kalian sudah menunjukkan bagaimana ketika seorang ibu dan timnya sepakat untuk menuju tujuan yang sama, we can make it happen. Tapi ini bukan cuma tentang aku, tapi ini tentang kita semua. Bagaimana kita harus bisa saling mendukung satu sama lain. Dan yang paling penting adalah sekecil apapun hal baik yang kita lakukan pasti akan berdampak besar bagi orang lain. Percayalah bahwa tidak ada usaha kecil yang terlihat sia-sia. Kamu mau cerita mengenai mimpi dan mengenai perjuangan perempuan mendobrak ketidakmampuan. Ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Ada begitu banyak perempuan-perempuan perkasa yang kala itu menuntut untuk adanya kesetaraan gender. Dilanjutkan dengan perjuangan dari Ibu kita Kartini. Bagaimana Ibu kita Kartini digambarkan oleh W.R. Supratman sebagai pendekar kaumnya. Kenapa tuh pendekar kaumnya? Ya karena dia sungguh-sungguh membakar api semangat untuk jangan menyerah. Nah, semangat inilah yang akhirnya terus berkobar dan dilanjutkan oleh adik Ibu Kartini, namanya Ibu Rukmini. Hari ini mau cerita sedikit tentang Ibu Rukmini. Ibu Rukmini adalah adik tiri Ibu Kartini, satu-satunya yang menikah dengan pilihannya sendiri. Dia juga membuat sekolah untuk anak-anak dan perempuan. Tidak hanya berhenti sampai di sana, Ibu Rukmini juga adalah anggota dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1928. Teman-teman ingat ya, 1928 ada satu momentum yang paling penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda yang kedua melahirkan Sumpah Pemuda. Karena memang kadang-kadang kenapa yang kedua ya kan? Karena orang itu nggak cukup satu kali itu selesai gitu. Makanya ada satu, ada dua. Nah, Sumpah Pemuda itu Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Desember sebagai Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Ibu Rukmini hadir di sana bersama dengan lebih dari 30 organisasi perempuan Indonesia dan dihadiri lebih dari 1.000 perempuan hebat Indonesia. Ibu Rukmini tidak berhenti memperjuangkan di tingkat nasional. Dia menjadi delegasi Indonesia pada Kongres Perempuan tingkat Asia pada tahun 1931. Kita semua memiliki kesempatan untuk bisa terus berkarya dan terus berjuang. Mimpi besar perempuan Indonesia kala itu adalah mengenai kesetaraan gender, mengenai pendidikan, dan bagaimana kesehatan untuk ibu dan anak. Relevan sekali hari ini perempuan Indonesia mampu untuk mendapatkan akses pendidikan, tapi tidak semua mau. Terutama bagaimana kita terus belajar untuk pemahaman teknologi, literasi digital, agar kita selalu relevan dengan masa kini. Dan sebagai bentuk apresiasi Indonesia kepada perempuan hebat, pada tanggal 22 Desember 1953, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia kala itu, menetapkan hari ini sebagai Hari Ibu. Kepada semua perempuan hebat Indonesia, selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah terus memberikan inspirasi kepada kita semua. Kalau dulu mereka mau tapi tidak mampu,
Hari ini kita mampu. Berapa banyak yang mau? Mari buktikan kita generasi yang mau terus maju. Dan panggilan untuk semua anak-anak perempuan Indonesia yang masih muda, jadilah perempuan yang punya high value dimanapun kalian berada. Masa depan Indonesia ada bersama kalian. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia Emas 2045.